Lu bakal kuat nggak? Apakah akan menjamin tidak ada satu keributan pun yang tidak akan kau lontarkan? Tidak akan menjamin. Ujung-ujungnya apa? Nanti pengadilan jadi gila semua, nggak kondusif. Ya, tim DPR tadi direspon ya, bergaung lah di sana, ya kan? Lu kan hidup udah belasan tahun sama Koko RO. Lu tahu ketika dia lagi sehatnya, ketika lu lagi ketika suami lu lagi sakit pada saat itu, dan ketika lu sendiri lagi sehat dan lu lagi sakit-sakitnya. Dan secara sadar, kamu sama Koko RO menyadari apa yang terjadi. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk itu sakit muncul pas lu udah cermai. Itu udah ada dan kalian sudah melawan semua penyakit itu, ya kan? Sudah sampai sembuhnya kan ketika kalian masih jadi suami istri. Dan kalian menyetujui ketika cermai itu tidak menggunakan hukum tapi menggunakan notaris aja, kesepakatan rundingan bersama. Kenapa lu terima-terima aja, iya-iya aja, tanpa kamu mengedepankan persyaratan yang memang kamu minta? Karena kamu kalau memang tahu itu penyakit adalah sesuatu hal yang bisa menjadi bencana, kenapa kamu dibiarkan aja? Kamu tanpa syarat. Karena kamu udah haus duit, udah kepepet sama si Mokondo itu minta duit, mau ngebeli itu cowok. Lu masih gila akan kebutuhan lifestyle kamu yang mau nggak mau kamu harus ikutin, jadi lu nurut-nurut aja. Itu kan bukan satu hal pandemi yang tiba-tiba RO sakit terus lu langsung kaget, lu kayak baru tau. Enggak, kamu udah 11 tahun sama dia, kok kesannya kayak bodoh ya? Ini kita bukan ngomongin masalah yang tidak pernah ada, ini ada dan terdokumentasi sangat jelas. Dari rumah sakitnya, dari dirawatnya, dari segala macam peliknya terdokumentasi di sosial media dan kita tahu. Dan anak-anak juga sudah dipertemukan secara perjanjian ketika perjanjian tersebut deal-dealannya masih sehat kamu jalankan, kamu realisasikan. Dan Koko RO juga tadi di mediasi di dalam di ruangan dia juga memperlihatkan bukti pertemuan dengan anak-anaknya ketika masih anget-angetnya kalian cermai, terus pertemuan dari waktu ke waktu pada saat itu dengan anak-anaknya, bondingnya ada dan dilihatkan buktinya sama Koko RO. Dan hakimnya juga tahu, si mediatornya. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa ini dijadikan senjata tiba-tiba? Apa udah kehabisan ide? Udah kehabisan cara untuk namanya ngejatuhin Koko RO karena semuanya sudah terhempaskan? Apa itu? Sehingga kamu memperdaya netizen kamu untuk memanipulatif keadaan. Mengambil namanya mencuri ide dari netizen untuk kamu blow up ke perkara kamu masukin dan kamu desain sedemikian rupa, ya. Kalau kamu memang benar masih punya hati, kalau ada berita begitu kamu tinggal tepiskan aja, bisa kan? Banyak hal yang lebih make sense kalau kamu menyerang, yang lebih diterima dan lebih elegan dibanding cuma karena masalah ini. Akhirnya kan lu repot kan? Lu juga harus ke Prodia, lu harus ngasih namanya hasil periksa itu ke ibu ke hakim mediator. Coba apa yang lu dapetin dari case ini, sementara ujung-ujungnya lu gagalin juga kan, lu buat perkara. Jadi defensifnya di mana, gue tanya. Cuma gara-gara masalah duit diberhentiin sampai rela lu bener-bener ngedajalin mantan suami lu yang lu sendiri juga lu tahu itu ada, ya. Kenapa kalau memang kamu concern masalah ini, tapi selama 2 tahun ke belakang lu ngapain, gua tanya? Birahi. Lu birahi sama si Mokondo itu sampai lupa dunia. Mesum. Terus lu terhanyut dalam uang-uang yang bergelimang yang terus ditransfer dengan nominal sampai ratusan juta. Lu menikmati sehingga kamu lupa namanya peran seorang ibu, lupa namanya sebuah tanggung jawab yang kalian udah setujui, ya. Terus sekarang
Kenapa? Karena kalau memang lu concern masalah tentang sakit itu, pas lu buat perjanjian kenapa tidak ada koordinasi? Ya, aku rasa juga mereka semua tahu kok. Tim kuasa hukumnya kamu, SW, lu juga secara sadar kan kalian sudah menjadi tim dari dulu-dulu. Sama Bapak Minola juga kan, Koero juga udah jadi tim kuasa hukumnya udah lama. Ini satu hal yang sebenarnya sudah bukan menjadi rahasia di antara kalian kan? Kenapa kamu tidak edit kasih ada pengecualian? Ya ada birokrasi yang kamu kedepankan untuk makasih lontong. Untuk hal tersebut kalau memang kamu concern. Kenapa? Thank you Susi. Kenapa? Karena takut dipermasalahkan duit 200 jutanya jadi kurang jadi 100 juta. Atau malah nanti lu nggak dapet gitu. Karena lu udah nggak sabar untuk namanya cuci tangan. Gitu, untuk finally gue bebas dari kerangkeng gitu kan. Lu bisa menikmati duit tanpa harus pura-pura jadi istri yang benar-benar menjunjung tinggi suami gitu, dan akhirnya lu bisa bebas membuang uang yang diberikan sama mantan suami lu sendiri, dan kamu buang itu uang untuk cowok yang modal kontol gitu, dan akhirnya sekarang lu apa, kembali lagi ke nol kan. Lu blunder sama kehidupan lu sendiri. Lu nggak jelas masa depan lu seperti bagaimana. Lu jualan online sekarang, orang udah pada namanya kontradiktif sama lu sebagai netizen. Nggak ada yang CO. Gift juga itu sisa harta-hartanya dari fans lu aja. Kita nonton ntar 2027 apakah lu masih bisa ada di dunia sosial media? Belum tentu. Ya. Ingat, Koko RO ada nggak satu hal aja, ya satu hal yang di-requestkan ke SW lu realisasikan SW? Enggak kan? Bahkan sampai sidang aja yang tadi ya, Koko RO diem, dia hanya menggunakan hak dia bicara ketika sudah diberikan ranah dan menolak untuk namanya mengedit. Ngapain? Karena masuk akal lah, kita sudah menjalankan apa yang sudah disetujui dan itu simple. Tinggal nanti dikasih payung hukum, that's all. Kuku edit masalah kesehatan yang 2 tahun kemarin lu apa? Karena masih ada harta kan. Kalau sekarang karena lu udah nggak ada harta, jadi lu ngancamnya di hal seperti begitu. Lu pikir RO bakal bilang ya enggak, makanya bagus gagal. Langsung aja buka-bukaan aib, udah terlanjur terjun, udah terlanjur basah ya. Udah sekalian gila-gila. Siapa yang menang di depan ntar, oke, fine. Biarlah nanti justice yang nge-serve. Thank you, Gif ya. Gak usah pakai tantrum-tantrum. Bapak ngerti nggak perasaan kalau bapak menjadi seorang perempuan? Lu ngomongin apa? Kan lagi ngomongin masalah tentang menolak untuk tidak harus diedit perjanjian kalian berdua. Kenapa kamu tantrum? Kenapa nggak tantrumnya dari 2 tahun lalu ketika kamu diminta untuk nominal berapa, mau per bulannya 200 juta, difasilitasin pembagian harta, karena apa? Bersilat lidah untuk biar Koko RO luluh walaupun kamu udah buat perkara dalam rumah tangga sampai cermainya, biar deal hartanya, biar deal nominalnya. Jadi kamu menjadi karakter kamu yang berbeda dan kamu menikmati bergelimang harta yang diberikan sama mantan suami kamu begitu, dan kamu tunjukkan ke masyarakat dengan ketidaketisan kamu bersepak terjang di dunia sosial media ketika live begitu. Tapi sekarang tiba-tiba berhenti, kamu memutarbalikkan semuanya, kamu menghancurkan. Udah terlalu obvious banget, udah terlalu kentara ya. Kalau orang udah tantrum, dia udah tahu dia berada di posisi dia nggak terima, dia salah, dia adalah sesuatu yang posisinya itu berniat jahat gitu. Cuma begitu aja tantrum. Aku berharap ya Koko RO, bismillah nanti perkara untuk namanya ke mas problem utamanya ya kan, pembukaan tabir tuntutan dan yang dituntutnya segala macam, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan, karena Dokcin yakin hal simpel aja si SW bisa tantrum. Cuma masalah 1-2 hal, apalagi kalau yang kayak begini, ini kan udah bener-bener pembukaan aib ya. Kemungkinan kita bakal tahu nanti aib-aib yang kita belum pernah dengar sebelumnya atau bagaimana. Dan Daukin juga tidak tahu apakah pengadilan ini akan secara terbuka atau tetap pribadi, private. Who knows? Thank you, Gemini.
Lu kalau ngomong, kalau misalnya minggu kemarin apa yang lu ngomong 5 menit sebelumnya, kalau bisa, lu coba rekam deh, lu punya handphone, ya. Lu bilang bukan masalah perasaan, ini masalah pengadilan. Nah sekarang lu marah-marah tiba-tiba perasaan. Lu mau yang mana? Ngomongin perasaan apa pengadilan? Gitu loh. Berantakan semuanya akhirnya. Mungkin si ibu hakim mediatornya itu jadi ketok palu. Udah, ya, ke berkas utama aja, ya, ke pokok permasalahan kita buka semuanya. Audit, ya, lu nggak nyambung, audit kesehatan yang nggak ada signifikan dan benefitnya, lu samain dengan namanya audit masalah keuangan. Lebih senior mana gua tanya? Coba gua tanya, ya kan? Apakah dengan audit kesehatan yang doesn't make sense itu bisa menyelesaikan masalah? Ini bukan masalah yang satu menjadi kelam. Justru yang paling utama adalah numerik, karena itu yang pengen dibenerin. Ya terserah, ya kan? Lu mau ngebuka masalah penyakit segala macam, tapi yang penting masalah duit gue sediain 50% gak rugi ntar ke depannya. Nominal, lu bayar sendiri ntar anak ke depannya. Kalau memang Koko.ro udah gelap mata. Koko.ro itu tadi masuk ke dalam, itu kan ruangan kecil ya, kayak kontainer gitu. Udah di fase muak. Udah fase muak, makanya udah nggak ada ekspresi, udah nggak ada omongan. Begitu keluar langsung pergi. Biasanya Koko.ro kan ada ngomong, ya kan? Udah muak, apalagi tiba-tiba gebrak meja begitu. Bapak nih ya, kalau misalnya Bapak harus tahu bagaimana kalau misalnya posisi jadi seorang perempuan. Apa maksud ngomong kayak begitu? Cuma gara-gara ditolak keinginan kamu untuk mengedit dan memasukkan persyaratan. Kenapa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan jadi persyaratan? Kalau lu ngomong kayak begitu di awal, pas perceraian, kan banyak hal yang dibahas ya. Kenapa masalah penyakit kamu berusaha untuk tidak menjadi momok utama untuk kamu? Kan lu bisa dapat lebih uang. Lu bisa dapat benefit yang lebih dari itu. Kenapa lu nggak bawa ke situ? Karena lu takut kan, lu takut untuk tiba-tiba lifestyle kehidupan glamor kamu tuh turun hanya gara-gara kamu mengedepankan hal itu. Ya gue tahu, it's all about money ujung-ujungnya. Ya kan? Keluar asli Dokcim berarti memang kalau keinginannya tidak dipenuhi bisa meledak. Padahal Dokcin yakin Koko.ro datang dengan kondusif. Ya. Kalau misalnya si hal itu kondusif juga ya dilakukan oleh SW ketika masuk, udah nggak mukanya dengan muka asem, ya kan, sampai ke dalam marah-marahin wartawan lah, gebrak lah, keluar langsung pergi gitu kan. Mungkin kata gagal mediasi mungkin tidak akan gagal, akan lebih terkoordinasi ya gitu. Sebenarnya harapan awal kita yang lebih hemat nih ya prosesnya. Tapi kan kalau memang lebih extendnya, kalau kita mau tanggung gila energi, ya udah gitu kan, kita naikkan ke berita utama perkara gitu kan, pembedahan dari laporan-laporan tuntutan-tuntutan itu. Tapi kan inisialnya Dokcing kan berharap sebenarnya nggak gagal, tapi ada namanya satu mufakat yang akhirnya disetujui kedua belah pihak. Karena aku pikir ini kan masalah ibu yang bukan sedang merebutkan harta ya. Ini adalah tentang sesuatu hal yang bersifat adil untuk kesehatan mental anak ya. Nah sekarang kamu bukan memilih untuk menjaga kesehatan mental anak dan fairness ya, tapi kamu memilih untuk namanya mempertahankan harga diri dan tengil nggak mau kalah. Ya silahkan lu hadapin ntar di sidang, berantem ntar, karena ini pengadilan bukan mediasi lagi. Udah tidak akan mediasi ntar ke pengadilannya. Sebenarnya lu nanti berantem sama Koko.ro, berani, punya emosi stabil nggak, bisa ngomong nggak, bisa janji nggak akan teriak, bisa janji nggak akan kayak orang kesurupan gini nggak gebrak-gebrak kayak di CCTV, bisa nggak? Koko.ro mah bisa dalam keadaan sempit terpojokan, dia masih bisa namanya berceloteh untuk namanya mengutarakan sesuatu. Nah lu bisa nggak? Ini pengadilan yang udah nanti ada namanya JPU, ada tim hakimnya,
debat pengacara satu dengan pengacara lain, adanya lu nanti didudukin, lu mampu nggak gue tanya sekarang? Udah gitu nanti kalau sidangnya terbuka atau orang bisa ngeliat dari TV gitu kan, kalau nggak boleh masuk, gimana sekarang? Lu persiapin aja mental sekarang ya. Kita akan menjadi saksi hari demi hari kamu semakin merusak diri kamu sendiri.